Bagaimana kemudian kerisauan, tapi saya sih kayaknya nggak bilang itu kerisauan, kemarahan mungkin dari para penikmat bola tanah air, ketidakpuasan terhadap Coach Sintayong yang juga kemudian ramai tagarnya, stay out, Sintayong out. Ingin dipecat Sintayong dari timnas Indonesia ini setelah kemarin gagal meraih kemenangan dari Jepang. Tanggapan dari Pak Erik apa? Reaksi dari Pak Erik apa? Ya, saya rasa nggak fair kalau kita bicara stay out berdasarkan hasil Jepang. Makanya saya bilang ini kita bicara evaluasi. Saat Cina soalnya Pak, saat Cina juga Ya, kalah. Nah itu yang bikin evaluasi. mereka tidak puas. Di mana kita punya target, ya kan? Nah tentu itu ya bagian dari profesionalisme seorang pelatih ataupun saya. Kalau kita lihat ini kan kita grup neraka, di mana banyak sekali pelatih-pelatih juga seperti Roberto Mancini atau pelatih Australia itu juga di grup ini merasakan kursi panas. Betul. Termasuk pelatih Arab yang mengalahkan Argentina, ya kemarin kita kalahkan ya kursi panas. Nah ini lumrah di dunia sepak bola gitu. Tinggal yang saya berharap supporter kita itu selalu konsisten, artinya apa? Ketika tim nasional kita menang, disupport. Kalau belum maksimal, disupport. Tapi evaluasi individu itu harus terjadi. Tidak hanya di pelatih, pemain juga. Kan beberapa pemain juga tidak dipanggil timnas lagi karena mungkin chemistry. Atau ada central ego pribadi yang mungkin tidak blended dengan tim itu. Karena memang siapa, Pak? Ini permainan tim, ya saya nggak bisa bicara per individu gitu, karena emang ya ini permainan tim gitu. Jadi itu lumrah ya, tapi kita jangan terjebak di situasional, tetapi sebuah program. Baik. Ya, itu yang saya selalu ingatkan gitu. Jadi ya itu lumrah. Oke, Pak Erik katakan tadi para pemain ketika kemudian menang, hasilnya positif, disupport seharusnya sama para supporter. Ketika hasilnya kurang baik, kurang menguntungkan, harusnya juga dapat support. Nah, saya jadi teringat. Dan saya rasa banyak supporter sekarang sudah punya komitmen yang sama. Saya jadi teringat Pak, pada saat konferensi pers, tidak resmi, doorstop sih, di depan para media ketika kemarin setelah selesai pertandingan lawan Arab Saudi, Pak Erik katakan kepada teman-teman wartawan, soal Marcelino Ferdinand. Ini para pemain muda yang seharusnya ketika menang kemudian dipuji, tapi kemudian jangan dicaci juga. Jadi concern Pak soal ini, sangat soal bagaimana cacian dari para supporter yang tidak puas. Karena ini kan generasi emas sepak bola Indonesia ketika kita menang SEA Games. Mereka ini ya belum tentu kita dapat lagi sebagus mereka. Walaupun U17, U20-nya kita lagi bangun lagi. Siapa tahu ada pemain-pemain lain gitu. Dan kita bisa lihat Marcelino ini kan kemarin bermain, dia mencetak gol, tetapi sebelum-sebelumnya dia pressure ketika beberapa kali karena ya memang ya pemain muda lah, pemain karena muda. Karena netizen, ya, karena membaca komentar. Iya pasti itu makanya saya ingatkan mereka siapa berdiri di atas gunung kan anginnya besar. Ya sama kalau mereka sudah bermain sosial media, ya siap-siap tahan mental dicaci dan dipuji gitu. Jadi ya harus bisa dewasa. Kalau itu juga menjadi tekanan ke mereka, ya mereka harus cari cara mengeluarkan dari tekanan itu gitu. Tapi supporting system kita harus kita lakukan di ekosistem sepak bola Indonesia, termasuk supporter, termasuk saya sebagai pemimpin ya saya berusaha dekat dengan para pemain. Lihat aja berapa kali saya duduk sama mereka, ngobrol ya, karena ya mereka part of bagian dari pembangunan sejarah bangsa yang kita sedang lakukan ini. Jangan-jangan ada yang curhat juga, cerita dari hati ke hati mengenai down-nya mereka terhadap komentar-komentar para netizen. Apa yang paling mereka keluhkan sebenarnya, Pak Erik? Ya enggak, ya saya cuma merasa tidak dihargai oleh para netizen. Saya bilang ya bukan, ya mereka ini harus siap. Ya siapa suruh main sosial media? Kan ya ada resikonya gitu. Sama ketika saya juga ditanya beberapa negara Asia, kok netizen kita itu sangat agresif? Saya bilang enggak. Selama mereka melihat pertandingan bola itu berjalan dengan baik,
mereka tidak agresif. Ketika mereka misalnya mengapresiasi pertandingan Indonesia lawan China ketika kita kalah, mereka tidak agresif, mereka apresiasi. Ketika kita sama Bahrain ya no comment. Ya itu kan itu bagian dari bangsa kita yang memang demokrasi. Ya itu murni. Bahkan ketika saya pun misalnya tidak mendeliver job saya, ya saya akan terkena. Jadi mereka harus ngerti. Jangan dilihat kacamata mereka. Kulturnya mereka sama kultur kita beda. Kita negara demokrasi gitu. Saya juga tergelitik saat Pak Erick katakan ada pemain yang nggak dipanggil, ada pemain yang egonya cukup tinggi, cukup individunya terlihat sehingga nggak bisa ngeblend di tim. Nah, apakah kemudian ini juga salah satu faktor kenapa Eliano Reinders kemarin tidak dimasukkan dalam daftar starting di pertandingan sebelumnya, Pak? Bukan saat pada lawan Arab Saudi. Enggak. Baru ketika kemudian para netizen ataupun juga para supporter bertanya, baru masuk daftar. Enggak. Kalau saya nggak ngeliat seperti itu. Saya ini proper. Ya, semua perekrutan pemain naturalisasi baik U17, U20, baik yang perempuan dengan coach Mochi, dengan coach saya sangat transparan. Ini database-nya. Mana yang kalian perlu? Dan saya rasa di bawah kepemimpinan saya dengan dukungan pemerintah ya, karena tidak mudah untuk bisa menaturalisasi pemain kalau presiden tidak mau, ketua DPR semua tidak support, saya ngucapin terima kasih gitu. Menteri juga sangat support. Ya, saya rasa nggak pernah deh para pelatih ini mendapatkan luxury seperti yang kita provide hari ini. Silakan tanya Coach Indra, Coach Nova, bagaimana program mereka jalan, ya. Dan kita selalu mencari pemain yang diinginkan untuk bisa bergabung timnas. Nah, ini menarik. Jadi saya semua ada approval. Jadi saya sangat keberatan kalau misalnya ini hanya aksi individu seorang Erick Thohir atau enggak ada. Kita sangat transparan. Ya, tapi Pak tadi katakan ini butuh approval begitu kan? Yang memang pemain ini dibutuhkan oleh tim. Tapi kemudian ketika Eliano didatangkan, STY sempat juga berbicara pada media masih belum sampai standarnya untuk masuk timnas. Itu pilihan pelatih. Ada yang nggak match dong Pak di sini antara PSSI dengan pelatih? Enggak, atau gimana? Semuanya baik, semua baik. Semua baik. Ketika Welber nggak dipanggil, ada situasi pribadi, saya bilang enggak, polisinya seperti ini. Ya kan? Karena kita punya standar, kita juga nggak punya standar. Saya sangat sistematik orangnya. Ya, jadi saya percaya kalau kita mau sustain di segala hal itu mesti ada leadership yang baik dan ada SOP sistem yang baik. Itu harus jalan beriring. Percuma kita punya sistem tidak punya leadership. Atau hanya leadership tidak punya sistem, pasti absolut korup. Ya, ini yang sama yang kita bangun di sepak bola nasional ini, semua ada sistem dan SOP-nya. Semua ada perbaikan struktur, perbaikan tata kelola, dan tetapi ujungnya harus profesional dan transparan sehingga publik bisa menilai. Baik. Gitu. Kita mendengar rencana Pak Erick sudah sempat saya singgung tadi di awal atau di segmen sebelumnya mendatangkan ataupun juga menaturalisasi total 150 pemain untuk di timnas berbagai level, berbagai jenjang usia. Tapi di satu sisi lainnya juga para masyarakat Indonesia, para pecinta bola, para supporter mengatakan kasih dong kesempatan para pemain lokal yang lebih banyak lagi untuk masuk timnas. Jangan hanya naturalisasi. Sesaat lagi.